Kita bicara di situ, Bung. Iya. Nah, kemudian Indonesia ini gini ya, Bung ya. Menurut pendapat saya ya. Kita itu harus sudah menyadari ya, yang terbaik Indonesia itu jalan tengah. Oke. Jalan tengah itu ya Pancasila itu sudah. Pancasila yang NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Itulah jalan tengah. Alam kita sudah begitu. Itu konsekuensi dari demokrasi tanpa nilai. Karena demokrasi kita ini jadi demokrasi transaksional. Itu konsekuensinya itu bayaran semua. Demokrasi sampai adu buzzer adu. bayaran, Iya. cari caleg bayaran, cari jadi bupati bayar, semua jadi transaksional. Secara umum Bang Zul ya, kalau misalnya Bang Zul kan ini bagian dari kekuasaan dan katakanlah berkuasa misalnya, ini kalau sekarang kan bagian dari kekuasaan tapi tidak berkuasa. Kalau berkuasa ya terhadap problem-problem ini apa yang Bang Zul mau skenariokan? Ini Bung, kan kami lagi rumusin ya. Saya sih sudah punya rumusan. Problem utama kita sekarang ini kan kalau di tanah air ini kan soal kesenjangan. Oke. Ya. Disparitas ya. Kesenjangan. Ya. Kedua, kalau kita lihat geopolitik ya, ini nggak mudah posisi kita. Ya. Kita ingat dulu zaman politik gagasan kaya zaman Bung Karno, tapi tidak menghasilkan kesejahteraan. Demokratis, tidak menghasilkan gagasannya banyak, tapi tidak menghasilkan kesejahteraan. Bahkan peristiwa 65 itu dampak perang dingin kan sebenarnya. Zaman Pak Harto mengambil manfaat, kita ikut kapitalis Amerika, maju tapi kita kehilangan demokrasi. Gitu. Nah ini sekarang dunia berubah nih, berubah total menurut saya. Gitu. Lihat di Amerika itu, saya berpulang dari Amerika Bung. Berpulang dari New York. Dari New York ya. Di sana itu dialog antar agama tuh Amerika sudah nggak memusuhi Islam lagi. Udah bolak-balik orang sana tuh, harus kita lawan apa tuh Islamofobia, harus dilawan Islamofobia, nggak boleh udah begitu. Jadi Amerika tidak musuh Islam lagi, dan Indonesia baru mulai. Nah ini kan kita harus selesaikan ini kok di sini masih kayak begitu gitu. Ya tentu nggak kita salahkan satu dua ya, karena ada aksi ada reaksi Bung, bukan salah. Ada aksi ada reaksi gitu ya. Nah ini harus kita akhiri menurut saya. Karena dunia berubah, mesti ada pengaruh sama kita. Ini tidak mudah menentukan. Kita mau ikut mana nih? Nah, kita mestinya seperti Pak Harto, walaupun non blok, tapi bloknya ada juga gitu ya. Arif bin Pak Harto. Dan tidak pernah. Dia harus mengambil manfaat banyak. Ya kan? Sekarang ini gitu. Nah, kita mau bagaimana? Yang kedua tentu perubahan iklim ya. Nah, ini pandemi ini saya kira kalau kita renung-renungin ya. Kan selalu kesejahteraan itu pertumbuhan ekonomi. Ini Allah kasih ingat kita rupanya. Nah sekarang di stop dulu lah, diturunkan itu pertumbuhan. Kalau dulu globalisasi, sekarang malah deglobalisasi ya. Sekarang itu, nah itu harus kita pikirkan juga gitu, gimana perubahan iklim ya, itu saya kira isu-isu yang akan ramai sekarang ini. Kemudian tentu kesenjangan itu. Nah kemudian demokrasi itu kan Bung tahu lah, ini kan pakar hukum ya. Demokrasi ini kan mestinya menghasilkan kesetaraan, keadilan, harmoni kan. Tapi kita kok yang terjadi kan disharmoni, kesenjangan, ya kan, kemudian social distrust kita ini kan. Kenapa? Saya kira ini isu-isu yang penting yang harus kita bahas, harus kita luruskan. Dan demokrasi ini kan kuncinya value nilai kan. Nah, demokrasi yang transaksional seperti ini ya ini hasilnya Bung. Nah itu saya kira harus kita perbaiki. Jadi ada demokrasi, ada kesenjangan, ada isu global itu, kemudian saya kira perubahan iklim. Perubahan iklim, 4 itu ya.
Jadi demokrasi, climate change, kemudian globalisasi, itu kesenjangan kita dan kesenjangan disparitas. Nah, kita bicara di situ, Bung. Iya. Nah, kemudian Indonesia ini gini ya, Bung ya. Menurut pendapat saya ya. Kita itu harus sudah menyadari ya, yang terbaik Indonesia itu jalan tengah. Okay. Jalan tengah itu ya Pancasila itu sudah. Pancasila yang NKRI Bhinneka Tunggal Ika itu. Okay. Itulah jalan tengah. Alam kita sudah begitu. Kita ini negara kepulauan. Iklimnya tropis, tengah, Bung, panas sekali tidak, dingin sekali tidak. Iya. Kita ini kepulauan itu biasa, mesti moderat, tengah, ramah gitu. Itu sejatinya Indonesia. Oleh karena itu sejarah membuktikan nggak bisa kita ini fanatik-fanatikan. Nggak bisa terlalu ekstrim. Nggak bisa. Mau negara Islam nggak jadi ditangkap. Ekstrim kiri nggak bisa juga. Nggak bisa. Kiri nggak bisa. Komunis runtuh. Iya. Mau Islam nggak bisa gitu. Kita memang sejatinya tengah. Oleh karena itu saya mengajak jangan habiskan waktu. Nanti kalau ingin khalifah internasional, ingin ini lagi, ada aksi, ada reaksi yang terjadi. Ini buang-buang energi pengap gitu. Ini kita mesti akhiri. Oleh karena itu saya mengatakan jalan tengah itu final, yang rasional, yang ingin membawa Indonesia menjadi yang maju. Tapi begini, pemikiran Bang Zul itu kan sebenarnya sangat benar ya, kalau dalam pengertian bahwa harusnya kan pemerintah itu merangkul kan. Dia kalaupun dia berasal dari rahim yang agak kiri, tapi ketika memerintah mbok ya ke tengah, merangkul juga yang kanan kan begitu. Tapi ada kesan ya, bukan ada kesan, bahkan realitas. Bahkan pemerintah sendiri, penguasa sendiri yang memelihara orang-orang yang kerjanya memecah belah. Ya kan? Orang bilangnya buzzer RP itu. Itu harus kita luruskan. Kerjanya kan ngembat-ngembat orang tuh. PAN sudah merasa juga. Oh iya, kami dilaporin di polisi ya. Kalau kita benar kita lawan sama. Iya. Tapi begini ya, Bung ya. Memang itu konsekuensi dari demokrasi tanpa nilai. Karena demokrasi kita ini jadi demokrasi transaksional. Itu konsekuensinya itu bayaran semua. Demokrasi sampai buzzer bayaran, jadi caleg bayaran, jadi bupati bayar, semua jadi transaksional. Transaksional itu akibatnya. Tapi Bang Zul, transaksional itu kan karena ulah DPR sendiri kan, yang tidak membuat undang-undang yang bisa mencegah itu kan. Itu memang nyalahkan orang kan gampang. Satu. Yang milih DPR kan masyarakat juga. Jadi DPR itu cerminan masyarakat kita. Jadi kita ini berubah bareng lah. Berubah bareng. Tentu tidak mudah, tapi kita harus coba terus gitu. Karena demokrasi itu tanpa nilai ya begini, Bung. Ya misalnya soal 20% ya kan. Kita demokratis. Iya. Tetapi undang-undangnya tidak demokratis gimana? Ya makanya. Ya pasti transaksional jadinya. Iya, saya kan? mengajukan ini partai-partai biar nggak nyuri. Iya. Ini kalau mau nangkap nggak usah pilih-pilih, tangkap semua aja. Iya. Ya bupati, gubernur, bupati gaji 6 juta. Iya. Gubernur gaji 10 juta, tangkap aja, mesti salahnya ada. Biaya pilkada puluhan ratusan miliar. Jawa Timur saksinya aja 200 miliar. Udah pasti ada yang sumbang, kan nggak boleh terima sumbangan. Iya. Tangkap dong, mestinya gitu. Tapi kita ajak nih, saksi dibayari negara dong. Kalau jangan nyuri, jangan nyopet, jangan maling, saksi negara tanggung. Gitu. Yeah. Kemudian nanti kalau promosi negara tanggung di TV itu. Negara-negara lain begitu. Jadi partai ditegasin keras, boleh. Kampanye ya. Tapi ya ditanggung biayanya. Ini enggak. Gitu. Yang enggak mau partai-partai yang merasa punya uang banyak. Yang punya peluang untuk nyatut tinggi itu. Jangan dia bilang nanti yang ini biar mati aja gitu. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau
pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.